rewind hal-hal yang udah kita Udah lakukan kayak di YouTube Rewind ya. Iya dong. Keren. Udah kayak banyak tuh videonya. Ih, banyak banget loh. Masa sih? Coba dibuka aja dulu, dibuka. Januari. More Ada apa? than 30 videos uploaded to YouTube, coy. Oke, Saya coba nggak kita lihat. Nggak percaya. Oh, short doang ya. Kebiasaan nih. Kebiasaan. Salah, Bos. Udah 3 menit berjalan. Salah infonya. Capek. Ya ini gimana cara biar all nggak bisa? Nggak bisa, ya udah kita lihat videonya aja, apa Ya video. udah berarti. Video utama. Berarti banyak loh shorts kita 30. Oh iya, itu 33. baru shorts doang. Iya kan? Videonya berapa? Videonya nggak bisa nih, harus hitung manual. Ternyata kita tuh tadi salah pencet, kita mau mencet shortsnya. Iya iyalah. Jadinya ke sortingnya yang short doang. Jadi kalau misalnya videosnya kita ada ke share Shota itu Januari. Maksudnya videonya itu up 3 Januari. Kita bikin 3 video bulan Januari. Sharushata 2, satunya Creative Blog. Nggak perform well. Memang membuat video itu lelah. Gimana menurut kamu Shota pada saat kamu bikin ini tuh gimana, Vince? Aku suka aja sih mengulik kehidupan dia gitu ya. Dan jadinya utuh gitu ceritanya. Dari yang kita dapetin pas di pameran, terus dicari lagi, kayak menemukan sisi lain dari dirinya. Tapi emang lebih enak bahas satu seniman doang sih, nggak kayak yang sekarang itu kan jadi agak lebih susah ya untuk dibahas karena banyak pameran macan yang sekarang, maksudnya agak susah untuk dibahas karena banyak gitu orangnya. Tapi secara bisnis sih profitable ya gitu. Iya. Kayak orang pasti akan datang untuk ngelihat temen. Sekarang kamu pameran pasti aku datang lah, temen kamu juga gitu. Iya. Itu kayak banyak. Mungkin ya, I don't know. Dan pamerannya lama banget bulan April. Kita juga belum bikin nih videonya apa. Terus di bulan Februari kita Last of Us. Ada Last of Us lagi ini ya. Itu gue ngomong, Last of Us sebagus itu karena saya nonton dia. Si nonton Last of Us yang nonton dia. Padahal aku udah download udah langganan HBO tau. Terus nggak ditonton-tonton kan? Enggak. Allah, gila tuh. Aku Beramal ke apa di HBO. HBO ya? Waktu pas aku langganan HBO. Nggak tahu. Euphoria. Enggak. Nggak tahu apa ya. Kayaknya aku nonton bareng VV deh, kayak some Disney film gitu. Ampun. Yang Disney nggak ada di HBO gitu. Bukan Disney apa sih? Nggak tahu juga nih. Kan salah. Disney kan punya platformnya sendiri anjir. Ketahuan banget emang. Kesian. Bulan Maret kita cuma ya pun Februari cuma satu video. Maret juga cuma satu video dan emang. ini AB lagi. Ini emang kita lagi parah-parahnya nih, lagi nggak vakum mulu. Cuma kita Liburan banyak mulu. bikin shorts tau di sini. Terus habis tuh di bulan April nggak ada video sama sekali. Maret, April, Mei ada 2 video. Yang pertama adalah Wes Anderson. Kenapa yang tiktokers nyontek Wes Anderson? Itu lumayan tuh 500 views lah ya. Terus mulai ada masuk ke ini nih, apa? Mei Critical lagi. thinking. Kita Ini bahas pertama lah ya, tutorial critical cara mikir. Ya. cara mikir pertama. Pakai studi kasus Desa Caca Perceraian. Iya, perceraian Udah dengan cerai sekarang. kehebohan netizen. Ini juga lumayan rame nih karena Desa Caca ya. Terus habis itu Ada AB. bulan Mei, bulan Juni AB. Ini lanjutan dari, bukan lanjutan sih, Kayak penjelasan lebih mendalamnya sebenarnya, tapi Iya. dibikin formatnya secara AB. mikir logis itu pakai matematika. Terus Juni juga part 2. Itu bisa dibilang gue belajar beneran sih. Ya kan, maksudnya aku nggak ngerti juga terus kamu jelasin. Oh iya betul. Jadi itu bukan acting guys, itu beneran Vince ngajarin gue. Rame lagi. Ya lumayan sih 300 ya. Iya, kalian coba deh nonton itu. Menurut gue sangat membantu. Insightful. Biar nggak apa-apa langsung gas, apa-apa langsung marah. Pikir dulu gitu loh, diproses. Jadi part 2 cara mikir itu di bulan Juni versi
lebih apa namanya propernya dari si AB-nya ya. Iya. AB mikir logis pakai matematika itu. Ini beneran bisa pakai matematika guys. Selanjutnya di bulan Juni kan bulan Juni udah ya tadi. Bulan Juli. Bulan Juli itu ada cara mikir lagi Part lanjutannya part 3. Nah, korban sosmed, korban internet, dan biar gak jadi si paling benar. Dan obatnya. Kasih obat tuh, kita ngasih obat. Terus bulan Juli ada peak banget nih. Cuh, gitu. Viewsnya ada 2,4 views. Terima kasih yang udah nonton. 24K. 24K. Sampai ada yang marah juga. Aduh itu epic sih. Yaitu adalah gue ke Museum Van Gogh. Van Gogh, bukan Museum Van Gogh, Van Gogh Live Jakarta. Sebenarnya nggak berniat mau bermarah-marah ya. Emang nge-review aja sebetulnya. Kalau bagus juga kita bilang bagus kok. Iya. Walaupun emang kita agak spice dikit sih biar kayak ya gue marah sih, cuman mungkin sebenarnya nggak semarah itu. Cuman kayaknya lebih baik kelihatan, karena kan kalau orang marah atau orang sedih, orang seneng yang ada emosinya kan orang lebih kayak kenapa nih orang marah-marah gitu. Akhirnya ternyata benar nih, orang terpancing dengan acting kita, Vince. Acting kamu. Dia directornya. Pas aku acting, pas aku ngomong tuh pasti sebenarnya senyum-senyum gitu kayak kurang marah sama Lia, dia bilang kayak gitu. Kurang marah. Terus sobat kamu kurang marah. Oh, gue harus marah ya? Oke. Fine. Gue marah. Aduh, gitu. satu segmen lagi tuh AM artistik marah. Ranting. Another day, another ranting gitu. Terus bulan Juli itu, bulan Agustus itu kita Vinska ke bikin, Singapura. ya, spin off ya kita bikin. Iya, kita terbangin Vinska ke Singapura. Buat kita perbandingkan untuk kita studi banding antara Van Gogh Live Jakarta dan Van Gogh Immersive Experience Singapura. Thank you keluarga Bakri. Terima kasih Pak CT. Nah di sini terus kita tuh sebenarnya mulai berpikir kayak si Van Goghan itu meledak banget, dan dari situ juga kita jadinya banyak dapat subscriber kayak banyak banget gitu kan. Nah terus kita jadi berpikir apakah kita seharusnya lebih fokus ke perart-artan aja gitu instead of bahas yang kayak pop culture gitu. Atau seperti critical thinking dan lain-lain ya. Ya itu mungkin bisa dilakukan, tapi porsinya agak lebih banyak yang seni banget gitu. Ternyata peminat art itu banyak ya. Iya, semua orang kayak pengen berpendapat gitu loh soal art. Which is kita senang aja sih untuk mendengarkan dan melihat point of view kalian semua itu gitu kan. Nah, tapi menurut kalian gimana? Lebih suka yang art banget apa yang gak terlalu art banget? tahu pengen kita nyerocos nggak jelas kayak di artis berisik aja. Marah-marahin sama satu. Soalnya sebenarnya artis berisik itu retentionnya gede banget sih dibanding yang lain-lain. Dan ada yang request Kak AB-nya dong gitu. Iya ada sumpah. Yang request AB tuh ada. Kak AB dong. Andif. Mereka kayak udah terlalu sering ngeliat kita deh, sampai kayak pengen aja kita ngomentarin sesuatu. Kak, gadis kretek dong Kak, tolong dikomentarin. Sampai ada yang mau jadi murid. Mau Gak tau deh, gue bingung, udah gak ngerti. Kita juga sebenarnya bukan ahli, tapi kita punya kemauan untuk mempelajari dan membacanya gitu loh. Dan retail buat kalian. Karena sambil baca juga sebenarnya sambil belajar juga. Iya. Terus habis itu di bulan Agustus kita dihubungi oleh Galeri Nasional. Iya. Pertama kalinya kita. Gila, tahun ini sebenarnya banyak sekali yang terjadi. Betul. Terima kasih juga Galeri Nasional yang sudah mempercayai kita untuk membuat konten buat mereka. Kita collab sama akun 100.000 Kak. Gila banget.
Gitu. Piknik 70-an 27 Agustus. Aku suka sih video itu, cuma Aku juga suka. ternyata pas dibawa ke YouTube kurang rame ya. Karena dia sebenarnya kentang. Dia tuh shorts enggak, tapi panjang juga enggak, cuma formatnya apa? Potret gitu loh. Jadi kayak mau masuk ke mana lu gitu. Dan di saat itu kita lagi pik kesibukan banget, parah. Parahnya parah. Iya lagi itu. Iya lagi. Kayak Sambil mengingat. juggling Vinska ke Galnas, terus gue ke Galnas kayak nggak bisa bareng-bareng banget untuk ke Galnas. Iya bener, aku ke Galnas pas lagi press tournya. Terus kamu nyusul apa enggak sih? Aku lupa deh. Enggak ya? Press tour kamu nggak nyusul? Pers tour. Iya kan nyusul, kan kamu duluan, kan kamu ke kantor aku Oh dulu. iya, so aku nungguin ya di situ ya. Iya, terus kamu duluan, terus aku nyusul. Terus habis itu Terus opening, udah opening. kita mau belajar dulu Karena kan ceritanya. kita tuh selalu kayak ya udah kita ngasihin sesuatu yang ya udah kita research dulu dan kita olah semua kata-katanya semudah mungkin supaya kalian ngerti gitu kan. Terus tapi gara-gara kita terlalu fokus di mobil untuk baca bla 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 bla. Iya karena by the time juga kita masih bingung gitu loh. Ini sebenarnya apa ya, big idea-nya tuh apa gitu. Dan juga trikinya di Galnas itu tuh banyak hal yang nggak bisa terlalu vulgar diomonginnya. Karena ini Bahasanya harus hati-hati sekali. karena ini masuk ke sensitif lah gitu, sejarah Indonesia yang sensitif gitu deh. Jadi kita di mobil tuh kayak eureka momen. Hah, ternyata ini tuh ini loh ya. Sampai nelfon bokap gue dulu, bokap gue kan si ahli sejarah ya. Bokap gue tuh kalau ditanya sejarah Indonesia tahun kapan aja tuh dia inget peristiwanya apa, kenapa, dan tanggal berapa dia tuh inget. Jadi itu dia cerita dulu apalah bla bla bla. Meanwhile di luar tuh lagi siapa White Shoes ya, lagi nyanyi, masih lagi nyanyi. Ya udah kita ya udah White Shoes, kita kan mau fokus bikin konten. Itu udah di dalam udah video bentar kayak kita butuh diskusi. Lalu kita balik ke mobil. Terus kita udah siap nih kan, mau nge-shoot nih, udah keluar. Oke, kita tahu apa gitu. Gelap cuy. Ini tuh epic banget sih. Ternyata tuh jam 8 ditutup ya? Iya, ternyata jam 8 ditutup. Karena kita pikir kayak jam 9, setengah 10 gitu loh. Parah banget. Iya. Gitu deh pokoknya. Sih udah kita pulang dengan tangan kosong. Nah karena itu jadi kita harus beberapa kali ke Galnas kan. Ya terus kesana tapi aku ada janjian juga ya nggak sih. Udah jadinya Iya, aku sendiri ke Galnas apa ya gitu rempong, tapi akhirnya jadi tuh video. Agustus, September kita nggak ngapa-ngapain cuy. Pak Aldo kita September nggak mau ngapain Pak? Aku nggak ngeluarin video ya bulan September. Iya iya nih kayaknya mau lagi pik-piknya deh, lagi nggak kepegang banget nih artistik September. Oktober aja udah akhir. Oktober 28 kita keluarin K-pop. Tentang MV K-pop itu kayak ngeplagiat lukisan. Itu lumayan sih rame, 895. Nah bulan Oktober tuh baru dapet semangat lagi untuk bikin konten. Oh di sini baru kita melahirkan RSUD 3,0 ya. 3.0 Gitu. untuk lebih ke yang art banget kali ya gitu. Kita udah walaupun pop culture tapi pasti ada lah yang berbau artnya. Contohnya ini K-pop masih ada juga tuh yang mereka pakai lukisan-lukisan di MV-nya, terus jadinya bisa kita bahas. Nah, tapi somehow ada temen aku yang emang target market artnya kita itu kurang ngerasa itu kurang art gitu. Tapi sebenarnya menurut aku udah cukup sih untuk meraup pangsa pasar yang lebih general, tapi masih art gitu. Iya, betul, setuju. Nah terus itu bulan Oktober, bulan November kita ke Art Book Fair. ngaburkan uang. Karena euforianya juga sih, jadi kayak yaudahlah kita bikin nih. Dan pas kita upload di story pun ada kayak, Kak bikin videonya Kak, baik. Kita bikin video haul 2 juta belanja. Sejam videonya coy. Iya tuh silahkan dinikmati sejam. Rame gak sih, coba lihat ininya analyticsnya. Bisa lah kalian
nonton ini sambil sebelum tidur gitu, di play aja. Terus tidur. jadi ngelupa semua video kita ke play. Terus di bulan November lagi ada video juga, yaitu seni abstrak. Abstrak 101 yang juga meledak. Meledak. Meledaknya dengan cara yang aneh sih menurut aku. Sumpah ini tuh gak bisa ditebak banget guys, dunia perkontenan itu aneh sih, gue gak ngerti. Udahlah emang kita harus pasrah aja gitu deh kayaknya. Udah bikin udah tuh upload gak ngerti. Even gara-gara tuh shorts yang kita bikin itu pun shorts tersingkat yang pernah dibikin. Bukan shorts, reels tersingkat yang pernah kita bikin, dan gak mikir sama sekali. Karena sebenarnya tadinya tuh pengen di tag ulang versi, maksudnya sama gitu ya intro, tapi di tag ulang pakai HP biar dapetin apa potretnya gitu loh, tapi lupa. Terus jadinya ya udah diambil aja dari video aslinya, makanya ke crop sesuai sama kayak formatnya yang dulu lah, yang approach-nya udah nggak pernah kita pakai lagi gitu. Terus booming. Ya gimana? Terus followers IG kita pun naik. Terus dari 2000 ya? Iya dari reels, terus video kita juga naik di YouTube. Bahkan dari berapa sih? Dari 5.000-an sampai sekarang 7.000-an. Terus tapi bukan 3.000, 5.000. Terus sebenarnya gue rada appreciate sih sama netizen karena berarti sekarang mereka eranya udah kayak, oh ada full YouTube-nya, yaudah gue tonton deh YouTube-nya gitu. Bener, soalnya lumayan naik nih. Mereka nggak cuman kayak pan sih nih anjir gitu, nggak kayak si Van Gogh gitu. Tapi sebenarnya emang kita mengemasnya juga berbeda sih. Iya sih, maksudnya selama ini tuh kita suka disalahartikan karena ya gini loh, kita di era attention economy yang mau nggak mau kita harus mengandalkan clickbait supaya konten kita dilihat. Itu udah kayak suatu hal yang sangat amatlah wajar, unfortunately gitu loh. Yang mungkin sebenarnya juga ya nggak bagus gitu loh clickbait, cuman ya udah kita lagi berjibaku bersama konten-konten yang lain supaya bisa kalian lihat ya. Jadi caranya clickbait, tapi clickbait untuk lo nonton secara full, dan artinya tuh ya bukan sekedar yang di reels atau di shorts itu. Walaupun emang banyak orang waktu sebelumnya kayak yang Van Gogh itu ngerasa videonya tuh udah segitu doang, jadinya orang tuh cuman ngomenin apa yang ada di video atau di reels itu, yang jadi kayak selalu disalahartikan. Iya, disalahartikan. Padahal sebenarnya kalau nonton video fullnya, poinnya tuh bukan yang ada di reels gitu deh. Cuma sekarang kayaknya udah lebih banyak orang-orang nonton video kita. Ya menurut aku karena kita mengganti approach-nya juga sih. Karena kita udah tahu itu bakal disalahartikan, jadi ya gimana caranya yang diomongin itu emang bukan sebuah pernyataan aja gitu, jadi kayak ya pertanyaan atau emang sengaja terasa seperti itu tuh belum selesai gitu loh. Kalau yang Van Gogh mungkin kan berasa kayak udah full circle ya, udah selesai gitu, jadi kayak orang ngiranya itu tuh argumen kita tuh kayak gitu. Menarik, tapi ini seni abstrak nih menarik. Fenomenanya menarik gitu. Kita selalu punya fenomena yang berbeda-beda di setiap videonya sih. Terus yang terakhir bulan Desember itu adalah Coldplay. Coldplay, BMTH Hindia dan Blackpink. Ya. Ini sebenarnya harusnya riding the wave Coldplay sih, tapi rada telat ya. Rada telat, terus jadinya ya dibawanya juga bukan ke arah bahas Coldplay-nya, tapi again dibawa ke arah artnya gitu. Dari semua ini kamu paling suka yang mana? Madam berpayung. Kira ada lagu favorit kamu? Aku sampai punya lagu favorit. Ya Allah, sampai masuk ke Spotify rap kamu gak sih? Itu lucu banget lagi, sumpah. Masuk loh Spotify rap gue tuh lagu. Aduh. Kalau dateng ke sini nonton nih orang nih. Aduh, gue cuma pengen satu lagu itu doang lagi.
follow my hand. Aku emang yang suka apa ya? Aku kayaknya ini deh, haul. Kenapa emang? Nggak tahu, ini menarik aja gitu. Kita kayak nggak pernah. Terakhir kita bikin video kayak gitu tuh tentang ini, tentang masak. Iya, tentang masak ya, sampai sejam. Iya, itu sejam ya. Oh iya, bener-bener. Video masak. Oh iya, gue sempet ada kemarin tuh nontonin video-video lama kita dan kita ketawa. Kita ketawa sama diri kita sendiri tuh goblok banget sih. Aduh. Abe-abe lama ya, aduh. Iya, nonton yang itu kan yang masak, itu tonton. Iya, masak juga. Itu lucu banget lagi. Dia masak lucu banget. Sampai nangis gue. Aduh. Aduh. Lucu sih, behind the scene. Ini. Nyemplungin ini casingnya. Casingnya bener lagi. Gitu. Aduh. Terus apa lagi? Oh, nah terus bulan ini ya bulan ini, bulan kemarin itu kita dapat lagi undangan dari Galnas buat datang premiernya dia, pameran terbarunya dia. Cuma kali ini nggak diundang untuk collaborate konten sih, jadi kayak diundang datang premier aja, kayak yang macan. Itu juga masih belum jadi kontennya gitu. Jadi one thing leads to another lah. Ya, Semoga bentar lagi MoMA ya, MoMA. gimana ya caranya ya? Gimana caranya pansos ke MoMA ya? Pansos. Apa ya yang bisa Apa yang dibilang? membuat MoMA mau meng-approach kita ya? Iya, apa nilai jual kita selain Raffi Ahmad? Kenapa dia nggak ngundang Raffi Ahmad aja kalau butuh viewers orang Indonesia? Kenapa harus Priti Amalia dan Vince Catania? Kita cari tahu. Minimal ini dulu deh. Apa? Natgal. Singapura. Ke Singapura. Sama pertanyaannya. Gimana nih? Aduh, tapi bener-bener deh perkonten ini tuh Apa yang kamu rasakan? Gila banget sih, tapi capek banget. up and down, up and down, up and down. Udah kayak ya udah, ini adalah sebuah apa ya, nggak ngerti deh frameworknya mesti gimana ya supaya nggak berasa berat gitu. Kayak ini sebuah report aja kali yang harus dikerjain terus menerus tiap bulan. Ini memang sebuah kerjaan aja sih. ini kerjaan. Another work. Sampai gue tuh di kantor tuh ada namanya weekly. Jadi weekly agenda itu adalah cara untuk satu sama lain tuh saling kenal gitu. Itu dengan kita nyeritain weekend kemarin tuh kita ngapain gitu. Nah setiap minggu tuh kerjaan gue selalu sama, selalu ngedit video atau nggak publish video. Jadi kayak itu, kayak orang udah tahu aja apa nih video minggu ini apa. Atau kalau misalkan happen gue tuh nggak ngedit atau nggak nge-publish video, orang pasti nanya, kalau nggak ngedit video, Vince gitu. Terus kamu jawabnya apa? Iya apalah, kayak kalau lagi emang nggak ada. Itu sempet deh gue sekali deh nggak ada editan. Gitu deh, udah menjadi sebuah branding ini kali. Kayak kita harus memang lebih cepat Kamu gimana? mengupload. Merespon. Iya, merespon dan mengupload. Memang harus kualitasnya kita kurangin lagi sih. Mengejar fast sekarang, fast. Memang kayaknya flow-nya kayak gitu kan, sudah established nih, udah beneran bisa hire karyawan gitu. Ya udah baru deh di-upgrade kualitinya. Udah harus berdamai aja dengan hal itu. Betul. Tapi udah sangat banyak sih yang udah kita Sacrifice. Ya memang harus kayak gitu sih kayaknya. Soalnya ternyata marketnya ada menurut aku. Cuman mungkin kita kurang cepat. Jadi kayak kecepatan di era sekarang itu udah kayak, apalagi semua tuh udah dinilai dari numbers kayak gini kan, dilihat udah numbers. Kita udah nggak lihat si Rai nonton apa enggak. aduh, Siapa yang nonton gitu kan, apakah yang nonton itu penonton setia kita, nggak tahu. Yang dilihat udah views aja. iya lagi. Sedih sih sebenarnya melihat hal itu, kayak kita
nggak tahu ini siapa nih orang-orang 500 orang 100 orang itu siapa yang selalu nonton, atau di saat kita baru upload tiba-tiba udah misalnya udah ada 20 orang, itu nggak tahu 20 orang itu gitu. Cuman yang terlihat ya 20, nggak angka aja. Jadi by produk Eksploitasi diri sih. self sabotage Sabut aja. kata Malia lah, Gen Z. Self-sabotage. Every day we self sabotage ourselves to go to work. Iya. Ini kalau kita nggak self sabotage juga lu nggak bakal bisa nonton video-video gini. Tuh, gimana dong? Ya, kayaknya itu udah sebuah art of self sabotaging aja sih. Gimana caranya lu sabotage yourself for something yang worth sabotaging. Kayak aku di kantor aku sebenarnya aku sebagai graphic designer gitu. Cuman aku menghandle sosial media juga, gimana ya, planning apa segala macem. Itu kan not part of Your job. iya, tapi jadi bisa dibilang gue self sabotage myself juga gitu. Dan kadang mengerjakan kerjaan di luar jam kantor itu juga kan self sabotage, tapi ya udah gue emang pengen gue lakuin gitu. Gimana ya? Kan berarti salah sih. Soalnya dengan kita The way life is aja gak sih? iya, dengan kita self sabotage jadinya kita nge-push diri kita to the limit gitu loh. Iya. Akhirnya gue juga jadi bisa bikin caption dikit-dikit, Udah koreksi udah copy. nggak perlu ini lagi, udah nggak perlu di review lagi. Kayak maksudnya di awal my friend help me. Susah anjing. Sekarang nggak ada tuh gitu-gitu. Paling dia nanya ini aja yang lagi trending, apa yang lagi trending. Iya, bahasa trending nih, bahasa Gen Z. Terus dia tuh sih. Terus punya temen Gen Z nih biar gue tahu bahasanya. Justru yang nggak kepegang tahunnya TikTok ya. Kita nggak terlalu mainan TikTok. Maksudnya kayak nggak kita nggak megang TikTok di tahun ini. Iya sih. Iya, karena iya itu ya monetisasinya kita fokus ke YouTube sih. Jadi udah shorts aja. Apalagi shorts sekarang udah algoritmanya kayaknya udah bagus ya. Sudah mulai kayak sebelumnya tuh cuma berapa puluh doang, kayak cuma 15-20 gitu. Sekarang tuh ada change di mana video lama lu tiba-tiba naik tuh mungkin gitu, shorts lama. Entah karena apa. Walaupun ada ini ya, watermark itu tuh. Watermark tuh. Kan kalau shorts tuh nggak boleh ada watermark TikTok gitu kan. Ini si anjir satu nih ngupload. Jadi shorts itu nggak boleh, kalau mau dimonetisasi nggak boleh ada watermark kayak TikTok. Biasanya kan TikTok ada tuh yang pojok kanan terus ke bawah ganti-ganti gitu, atau watermark Reels tuh juga ada kan, logo Instagram. Nah ini si anjir sebelah gue ini nge-upload yang ada watermarknya. Karena udah gitu viewsnya tinggi, gimana sih? Karena itu tuh aku bikinnya di TikTok langsung kan. Pakai green screen. Iya. Padahal sebenarnya dia tuh juga tahu bisa di-download pakai downloader gitu. Cuma kayak sama udahlah paling juga enggak ini gitu. Kayak ya udah biarin lah gitu. Si punya algoritma aja nih. Tiba-tiba meledak. Itu lagi paling diincar sama dia itu deh. Iya. Nggak ada yang apa sekarang ini ya, Udah Beatles. ada yang lebih tinggi daripada itu. Tapi itu kedua lah. Beatles sama Tuh. nggak di paling tinggi masih. Enggak, kedua yang ini nih ya, ada TikToknya. Oh Yang iya, kedua, iya, lukisan iya. seniman udah 14.000. termahal. Enggak, palingan berapa? 14.000. Karena tertinggi kita shorts 18.000, kedua 14.000. Makanya lagi naik banget The Beatles nih. Gimana ya, kita bikin aja kali ya now and then. Iya deh. Atau apa ya? Di depannya pakai, kalian udah denger lagu ini? Ya. Cover albumnya dibikin, banyak yang nggak suka sama cover album ini. Kasihan sih. Yang bikin adalah namanya si ini. Karena dia gitu aja ya. Sudah skip gitu ya. My friend, udah jangan terlalu banyak diselami. Semua hal jangan terlalu diselami gitu. Udah harus dicukupkan. Cukupkanlah. Ada Kevin kan. Ingatan.
Ketika papa denger kata tuh langsung nyanyi, tau nggak? Makhluk apa sih nih? Gitu. Dicukupkan, Vince. Oke, harus bisa. Mau bahas apa sekarang? Udah mau dibahas gadis kertek. Basi banget ya. Iya, harus bisa. Tapi dia nangis banget nonton gadis kertek. Bukan lagi. Bukan lagi. Aku nangis banget, kenapa ya? Yaudah tambahan aja di sini diambil sedikit. Iya. Tapi kita nulisnya nggak usah sampai kertek. Aku awalnya Gue awalnya ngajakin dia nonton sama Aldo juga bertiga di rumah gue. Ya Allah, capek banget gue mau nonton aja, ribet kayak ketemu manusia Saturnus tuh gak? Dua lagi. Satu lah ini makhluknya tidur anjir. Satu lagi kritis banget. Sampai kayak gue udah tahu Google Docs-nya kayak apa, udah ketebak. Bacot banget kayak. Bisa gak sih nonton aja ke orang normal gitu loh, dia nonton aja anjir. kamu kan lebih annoying Aldo kan daripada aku. Dua-duanya aja sama aja. Buat apa ada lu? Mendingan gue nonton sendiri. Buat apa juga ada Aldo, mendingan gue nonton sendiri. Gak ada gunanya dua-dua orang itu. Jadi dia nonton sendiri lagi. Iya anjir, udahlah. Aduh. Kamu mau nonton sama Aldo? Sama Aldo sih. Heeh. Walaupun dia kayak tungguin ya bareng-bareng. Gitu. Terus ternyata dia nonton sendiri, terus dia nangis. Kalau kesan-pesan gue ngerasa film itu adalah ini judulnya harus diganti, cowok bodoh gitu menurut gue. Cowok Kenapa bego sih? Kenapa? Ya si Raya bego aja menurut gue. Kayak kenapa lo tiba-tiba jadi enggak, kamu sama ini mencari motivasi lo di film ini adalah ingin bersama sama Dasia, kenapa lo tiba-tiba sama si cewek ini gitu sih. Kayak kurang ada apa sih kalau di kriminal tuh bahasanya, Alibi. kurang ada alibi kenapa akhirnya dia stay sama bapak Rai ya Pak Jagat itu loh. Kenapa dia harus stay sama si Pak Jagat gitu. Sementara pada saat dia nikah pun dia tuh nanya kayak, Pak Dasia, apakah Dasia udah ketemu? Dia pikir kayak, oh Dasia lagi dicari. Nah sekarang ini Dasia depan mata lo datang pas lo nikah. Masa lo aneh banget. Tiba-tiba kenapa jadi dia memikirkan harta tahta? Menurut gua, tapi menurut Amalia ini tuh ya belum terelaborat gitu ya. Tapi menurut gua sebenarnya dari awal dia butuh duit sih. Mana buktinya gitu loh. Kalau aku tuh fine aja kalau emang ternyata dia butuh duit, tapi nggak ada bukti gitu loh dia butuh Nggak duit. tahu deh. Gua kan emang nggak bisa ya gitu. Mas gua lebih ke kayak dari awal yang Dasia bilang kayak kamu apa? Dia bilang kamu di sini mau gantiin pekerjaan saya atau gimana sih? Dia pokoknya kayak langsung nanya gitulah. Di sini mau ngapain ini? Oh iya. Mau jadi mandor, mau apa? Dia kan merasa terancam Terlangkahi gitu kan. posisinya karena dia tahu dia perempuan gitu. Iya. Nah, menurut gue sebenarnya di situ si Raya juga udah ada tuh. Di samping dia sebenarnya juga Ini buat buatan Finska ini. nggak juga maksudnya. Di samping dia tuh ya Dasia cakep gitu ya. Jadi kan kepengen gitu. Dia Dian Sastro ya. Iya, Dasia dia sastro, cuma ya bapaknya kaya. Terus ya buktinya dia nyimpan si resep rahasia itu kan. Resep rahasia dikantongin, gak dibalikin, ya kan? Udah ada tuh akal bulus menurut gua. Oke, terus Ya udah, terus ya kenapa pas dia nikah terus ada Dasia dia nggak mencaplok Dasia ya karena dia bingung gitu loh, harta tahta gue nih udah gue bangun gitu ya, ini depan ada sih. ya masalahnya kan udah di establish nih, dia bilang iya oke gue mau bantu lo asal gue sama Dasia gitu, atau lo cari Dasia kan, jadi gue cariin Dasia tapi lo bantu gue, dia udah bilang kayak gitu. Udah terlalu dilematis banget sih menurut aku. Itu scene itu sedih banget sih.
Desia pulang nangis tuh sedih banget sih, kerasa sedihnya tuh kerasa, apalagi pas Desia ngelihat siapa cowok tentara itu si Seno ya, dia masih berusaha tegar gitu, tapi akhirnya ngeliat Senos kayak gitu, kayak bangsat. Raya ini adalah cerita cinta yang almost is never enough. Nyebelin juga ternyata. Nyebelin kan? Selalu hampir tapi nggak pernah jadi. Kasian banget sebenarnya sedihnya tuh, sedih sih. Dan yang bikin menarik dari film ini adalah menurut aku karena kita nggak pernah diceritain tentang maksudnya walaupun kita nggak tahu ya ini tuh based on true story apa enggak, apakah emang zaman dulu tuh perempuan tuh diinvolvekan dalam segi pembuatan rokok apa gimana gitu, kita nggak tahu. Tapi masa ditambah kita nggak tahu ada pembuatan rokok tuh gimana, terus ada satu figur Desia di pembuatan rokok, itu yang bikin menarik. Ibaratnya dari dulu sampai sekarang perempuan masih kayak gitu, beda. Gak jauh-jauh ya, maksudnya kayak ya mungkin Beda ada situasi ya. aja. Iya bener. Tapi menurut gue ya semuanya ada harganya, semua ada harga yang harus dibayar gitu. Kayak Desia dengan pilihannya ya ada harga yang harus dia bayar gitu. Yang nggak bisa dapat semuanya. Kalau lo mau kebebasan itu apa yang Kamu Desia. bisa nggak menebak bahwa Arum itu anaknya Desia? Bisa menebak. Pada saat aku tahu dia kan anaknya Seno. Pas dia kayak nemuin ada ruangan apalah segala macem. Maksudnya itu terlalu kelihatan si adenya Desia tuh nyimpen rahasia banget sih. Dari kayak kelihatan ini kayaknya akan lebih Aku baru complicated ngeh gitu. kayak sebenarnya itu tuh udah dikasih tahu dari awal banget karena si siapa adik Desia namanya? Apa kok? Adik Desia itu dikasih tahu banget bahwa dia tuh nggak suka rokok, dia nggak suka anything about rokok. Emang iya? Iya, dia suka kayak gitu karena dia kan lebih ke keputrian cewek gitu kan, Iya, kayak lebih permen jahe. jago jahit kayak gitu-gitu. Dia tuh gak suka, maksudnya dia sama sekali gak tertarik sama usaha bapaknya gitu. Tapi namanya Arum Cengkeh itu harusnya udah jadi sebuah ini sih gue bagus. Aku udah kebayang sama Jagat Raya juga udah kebayang. Wah, Jagat Raya nih gitu. Oh, Kayak iya. udah bersatu nih mereka nih Jagat Raya. Soalnya Pak Jagat dan Raya, jadi Jagat Raya, jadi kayak nyambung aja nih kalau misalkan mereka bikin istana bersama. Gitu. Nah namanya sebenarnya sih apa ya? Kayak tapi si Desia itu definisi anak pertama perempuan banget sih menurut aku. Definisi anak pertama perempuan banget, kayak dia pasti kayak berusaha tangguh dan ini sama bapaknya banget, bisa gitu. Terus nggak mau kelihatan ini sama adiknya, kayak gue anak pertama, gue punya responsibility, gue tahu apa yang gue mau gitu. Itu menurut aku sih kayak gitu. Cuman keberaniannya dia hebat sih untuk perempuan di zaman itu gitu. Terus kayak bilang Dari Ibu Kartini gitu ya, menulis surat. by the way yang Kartini dia juga main kan, Dian Sastro tau jadi Kartini. Iya, kayak aku sempat nonton deh, cuman nggak sampai selesai. Nggak booming. Mungkin nggak terlalu bagus kali ya, tau nih. Oke deh, sampai di sini.